Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Nabila Kurniadi, NIM 22050050 dari Prodi S1 Teknik Perminyakan. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang peralatan sumur produksi baik di atas permukaan, surface equipment, atau di bawah permukaan, subsurface equipment. Yang pertama ada peralatan sumur produksi. Peralatan sumur produksi sendiri sangat penting untuk mengekstraksi minyak dan gas bumi dengan aman dan efisien. Pengenalan ini akan mencakup komponen-komponen utama yang membentuk sumur produksi, mulai dari kepala sumur dan permukaan, hingga pompa dan katup khusus di bawah tanah. Selanjutnya ada wellhead and crismestry. Wellhead atau kepala sumur adalah untuk mengontrol operasi atau aktivitas di permukaan sumur, yaitu menyekat atau mencegah kebocoran fluida formasi atau tersembur di permukaan. Crismestry adalah kumpulan katup, gulungan, dan alat kelengkapan yang dipasang di atas kepala sumur. Ini mengatur tekanan aliran sumur. Crismestry yang khas terdiri dari master gate valve, pressure gauge, wing valve, sweep valve, dan chucks. Beberapa crismestry juga memiliki jumlah check valve. Selanjutnya ada casing. Casing adalah pipa terluar yang mengalir di permukaan ke dalam reservoir. Ini memberikan integritas struktural dan isolasi zona. Casing merupakan suatu pipa baja yang berfungsi pencegah gugurnya dinding sumur, menutup zona bertekanan abnormal, zona loss, dan sebagainya. Tujuan utama dari perencanaan casing adalah mendapatkan rangkaian casing yang cukup kuat dan melindungi sumur baik selama pemboran berlangsung. Selanjutnya ada tubing dan peaker. Yang pertama adalah tubing. Tubing adalah pipa terdalam yang mengangkut cairan yang dihasilkan dari reservoir ke permukaan. Lalu ada anulus. Anulus adalah ruang antara tubing dan casing, disebut anulus, yang dapat digunakan untuk memantau kondisi sumur. Lalu selanjutnya ada peaker. Peaker adalah alat yang digunakan untuk menciptakan kondisi sealing atau pembatas, berfungsi untuk mengangkat tubing dan casing. Flow control valve. Yang pertama ada gate valve yang digunakan untuk memulai, menghentikan, atau mencekik aliran dengan menaikkan atau menurunkan gerbang ke jalur aliran. Yang kedua ada katup globe. Globe valve digunakan untuk mengatur laju aliran fluida dalam pipa. Cara kerjanya adalah dengan menggerakkan disiknya dari dudukan yang memungkinkan mengatur presisi dalam mengatur aliran. Yang ketiga ada ball valve untuk membuka dan menutup aliran dengan memutar bola yang berlubang di tengahnya. Selanjutnya ada separator and metering system. Separator vessels menggunakan gaya gravitasi dan sentrifugal untuk memisahkan cairan yang dihasilkan menjadi aliran minyak, gas, dan air. Metering pengukuran aliran secara akurat mengukur volume setiap aliran fluida yang untuk melacak produksi dan memungkinkan alokasi. Optimization data dari separator dan meter memungkinkan operator untuk terus mengoptimalkan proses produksi. Dan selanjutnya ada downhole pump. Yang pertama ada artikel Leaf. Pompa downhole memberikan gaya angkat buatan untuk membawa cairan ke permukaan ketika tekanan reservoir alami tidak mencakupi. Yang kedua ada pompa submersible listrik atau ACP. Adalah jenis pompa lubang bawah yang paling umum menggunakan motor listrik untuk menggerakkan pompa sentrifugal jauh di dalam sumur. Yang ketiga ada sucker rod pumps, menggunakan gerakan bolak-balik yang disalurkan melalui batang untuk mengangkat cairan. Sering kali digunakan di sumur dangkal dan beraliran rendah. Yang keempat ada maintenance
Pompa downhole memberikan gaya angkat buatan untuk membawa cairan ke permukaan ketika tekanan reservoir alami tidak mencakupi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.